Jadi kalau utang gimana Bang? Jadi apa sih indikator yang benar tentang utang? Apakah kita sudah aman atau belum? Yang pertama yang lazim dipakai di seluruh dunia adalah debt service ratio. Berapa kita bayar utang dibandingkan dengan ekspor. Nah ternyata Indonesia angkanya kalau tier 1 definisinya sama udah 27%. Kalau tier 2 dalam pengertian yang luas itu udah 2,6%. Ini kalau kita bisa lihat. Batas amannya itu 20%. Kita ini sudah tidak aman. Ini Karena grafik ini jelas sekali ya kewajiban membayar hutang pokok dan bunganya makin besar. Ya di situ untuk bayar pokoknya saja 456 triliun. Untuk bayar bunganya ini tahun 2020 60 triliun, total 770 triliun. 2021 untuk bayar bunganya saja 373 triliun, plus pokoknya itu 800 triliun. Itulah yang levelnya sudah berbahaya. Nah yang kedua adalah debt to export ratio. Itu Indonesia juga udah 215%. Yang ketiga adalah primary balance. Primary balance kita untuk tahun lalu itu 124 triliun. Artinya untuk bayar bunganya aja kita masih minjam. Lah kok bisa? Dari lubang tutup lubang gitu istilahnya. Kok bisa Menteri Keuangannya bilang aman-aman? Amannya di mana? Ya kan? Ini kredit itu kan kapasitas membayar. Kapasitas membayar kita itu udah susah. Nah, indikator yang keempat adalah telah terjadi crowding out. Ya, artinya pertumbuhan kredit tahun lalu itu minus 2,4%. Bulan Mei ini minus 1,3%. Iya. Artinya itu apa? Kalau kita mau tumbuh ekonomi 6%, pertumbuhan kredit itu harus 15 sampai 18%. Ini pertumbuhan kreditnya negatif, minus 2,4%. Artinya apa? Boro-boro di dalam ekonomi itu ditambahkan uang atau likuiditas, malah kesedot oleh surat utang negara. Itulah yang menjelaskan kenapa daya beli rakyat anjlok. Daya beli rakyat itu anjlok, padahal ini 55% dari GDP. Jadi ini kagak ada COVID yang menyebabkannya karena uang beredar, likuiditas disedot untuk membayar hutang bukan hanya karena corona. Ini penipuan satu lagi nih, seolah-olah ini hanya karena corona gitu loh. Ya, nah yang kita juga meminjam dengan bunga mahal banget. Tadi saya kasih contoh di sini, Indonesia kalau nerbitin bond, yieldnya 6,6%. Filipina yang ratingnya lebih rendah dari kita, 3,8%. Vietnam 2,1%. Thailand 1,6%. Kan baik berarti. Bukan. Harusnya kita lebih murah dari 3 negara ini karena rating kita lebih tinggi. Ini saking dableknya minjem itu lebih mahal 2 kalinya. Iya kan? Nah, kalau Indonesia nerbitin bond 1 miliar dolar, selisih bunga 2% saja, bunga berbunga 10 tahun, itu nambah bunganya sepertiganya. 3 miliar dolar tambahan bunganya. Itulah kenapa diuber pajak buat rakyat, sembako, pendidikan, dan sebagainya. Ya, saya mohon maaf Pak Jokowi memang kalau dengerin Menteri Keuangannya makin lama makin ikut ini juga.
Kita coba tanya sama Pak Edi sebelum nanti, ini masih ada catatannya beberapa lembar lagi, tetapi biar Pak Edi mengkonfirmasi terlebih dahulu. Pak Edi, ini catatannya sebenarnya tidak sebaik yang disampaikan. Dengan kondisi kredit yang minus tidak mungkin pertumbuhan 8 dan memang sudah direvisi tidak mungkin 8 dengan kondisi pertambahan jumlah pasien corona positif yang semakin meningkat. Silakan Pak Edi. Ya, saya kira kalau kita perhatikan kan ada banyak indikator ya, kalau adalah untuk menilai keamanan utang ya. Kalau kita bilang semua indikator baik ya enggak juga gitu. Tetapi kalau kita bilang semua indikator buruk ya menurut saya enggak juga. Misalkan begini ya, masalah tadi ya risiko utang dalam arti yang dipegang oleh investor asing ya. Sekarang ini kan 77 atau 78% dari surat utang negara itu kan ya pembelinya kan orang Indonesia sendiri ya, sedangkan untuk yang pembeli dari asing itu kan hanya sekitar 22 sampai 23% gitu ya. Nah, jadi saya kira itu adalah menunjukkan bahwa ya kita tentu saja punya risiko ya, tetapi risiko itu tidak terlalu besar ya. Dan tadi yang disebutkan oleh Pak Rizal Ramli, rasio utang terhadap PDB ya, kita kan IMF memperkirakan kita 41% ya. Angkanya memang itu, tapi angka yang sama kan kita bisa interpretasikan macam-macam. Kalau IMF sendiri menganggap bahwa kondisi Indonesia itu masih sustainable gitu. Antara lain karena itu, karena rasio antara hutang terhadap PDB itu memang 41 memang cukup tinggi, tetapi itu masih dalam taraf yang bisa dipahami, dalam taraf yang manageable pada kondisi pandemi seperti ini. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Rizal, misalkan suku bunga obligasi pemerintah kita itu relatif tinggi dibandingkan negara lain, itu benar. Tetapi IMF juga kan menyampaikan, saya nggak mengatakan bahwa IMF itu pasti benar ya, tetapi sebagai referensi saja bahwa IMF memberikan nilai plus karena apa? Karena obligasi kita, suku bunga obligasi kita sebelum dan sesudah pandemi itu relatif tetap, gitu. Jadi tidak ada peningkatan. Kemudian kredit rating kita itu juga masih dalam investment grade, ya, baik yang diberikan oleh Fitch maupun yang diberikan oleh Standard & Poor's ya. Nah ini juga sebuah nilai plus juga untuk menunjukkan bahwa investor asing masih percaya kepada kita. Kemudian yang tentang defisit keseimbangan primer tadi yang disebut oleh Pak Rizal Ramli, benar bahwa defisit keseimbangan primer kita tahun lalu itu cukup besar yang tadi disampaikan oleh Pak Rizal ya. Tapi kita jangan lupa bahwa sebelum kemudian pandemi datang, di dalam APBN 2020 itu defisit keseimbangan primer kita hanya 12 triliun. Saya sebut jumlahnya ya, karena tahun sebelumnya itu 77 triliun. Dan itu sudah merupakan suatu perbaikan. Jadi sebenarnya target pemerintah kan memang menuju kepada keseimbangan primer yang positif, ya, sehingga kita tidak gali lubang tutup lubang. Tetapi ini ada situasi pandemi. Jadi kalau mau fair, sekali lagi, tidak semua indikator itu baik, tapi juga tidak semua indikator itu buruk. Kemudian ada hal-hal yang memang tidak terlalu baik sejak awal, tetapi juga memang ada yang dipicu oleh pandemi. Jadi kalau kita bicara misalkan hutang pada tahun 2020, pada tahun 2021, itu kan sumbernya defisit anggaran kan. Karena kan hutang itu kan digunakan untuk membiayai defisit. Tidak bisa kita hindari itu ya. Nah jadi ini saya pikir sesuatu yang kita tidak bantah ya, tetapi kita memberikan sebuah penjelasan bahwa ini kondisi yang tidak terhindarkan. Misalkan masalah defisit, ini kan sudah berkali-kali disampaikan. Saya kira Pak Rizal juga tahu lah gitu ya, bahwa dalam kondisi pandemi perekonomian lesu, penerimaan pemerintah negara pasti turun. Sementara pengeluarannya dipaksa naik karena pemerintah berprinsip dalam kondisi seperti pakai pendekatan counter cyclical. Jadi dalam perekonomian lesu pemerintah harus menggunakan pengeluaran pemerintah APBN-nya untuk mendorong perekonomian. Dalam arti belanjanya nggak boleh turun. Jadi penerimaannya turun, tetapi belanjanya harus naik. Nah defisitnya membesar kan gitu. Dan ini terjadi paling tidak sampai dengan tahun 2022, dan itu yang tadi disebut oleh Pak Kamru Samad bahwa defisit kita diperkenankan melebihi 3% sampai tahun 2022. Dan sekarang yang menjadi tantangan
bagi pemerintah adalah bagaimana untuk kembali defisit itu maksimal 3% pada tahun 2023. Nah kemudian masalah lampu merah ya, saya pakai analogi itulah. Oke lah, katakanlah benar kita sekarang lampu merah. Tapi kalau kita lihat dalam satu rentang perjalanan, ya biasa dong. Kadang-kadang kita pas kena lampu merah, nanti kuning lagi, kita hijau lagi, kan jalan lagi gitu. Jadi dalam satu rentang perjalanan, saya pikir ya wajar saja ya. Saya ingin mengatakan bahwa, saya tidak mengatakan kita tidak punya masalah utang sama sekali ya, tidak seperti itu. Tetapi menurut kami bahwa memang utang pemerintah masih dalam level yang sustainable, dalam level yang manageable, dan menurut kami ini masalah akan berkurang nanti setelah pandemi. Kita sulit mengatakan pandemi usia, paling tidak tahun 2023 ketika kita dipaksa oleh regulasi untuk kembali kepada defisit anggaran maksimal 3%, dan defisit ini di APBN 2020 ya, itu artinya sebelum pandemi ya, itu cuma 1,7% loh dari PDB loh, padahal maksimalnya bisa 3%. Jadi seperti itu yang nggak bisa kami sampaikan. Ya memang masih wajar karena hasil audit BPK pun wajar tanpa pengecualian. Tapi di sidang paripurna mengatakan mengkhawatirkan. Nah nanti kita coba konfirmasi lagi sama Bang Kamarus Samad kondisinya ketika proses pengawasan di Komisi 11 ini seperti apa. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.